Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 7 Juli 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus lebih memperlihatkan belas kasih kepada domba-domba tanpa gembala. Ia menghimbau agar tampil gembala-gembala yang menyertai domba-dombanya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang hidup dan merupakan sumber sukacita. Semoga nama-Mu menjadi kekuatan kami pada saat suka dan duka, pada saat sakit dan sehat, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan ayat 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa pengulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan tidak bisa berbicara. Yesus membebaskan dia dari kerasukan setan. Yesus memulihkan kemampuannya untuk berbicara lagi. Melihat hal itu, banyak orang kagum atas kuasa Yesus menyembuhkan orang yang bisu yang kerasukan setan. Namun apa yang terjadi bagi orang Farisi? Orang-orang Farisi menuduh Yesus menggunakan kuasa penghulu setan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketahuilah bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang Katolik percaya sungguh akan kuasa Yesus. Dialah yang Maha Kuasa atas hidup kita, menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan kita dari kuasa-kuasa jahat. Sebagai orang Katolik, sebagai anggota warga gereja, kita semua juga dipanggil untuk menjadi gembala, pemimpin yang merawat, pemimpin yang memulihkan. Kita dipanggil untuk mengarahkan orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana kita tahu bahwa
Yesus memulihkan orang yang bisu, yang kerasukan setan. Dia ingin memulihkan kehidupan yang hancur lebur. Maka percayalah, jika hidup kita penuh masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus yang membebaskan, yang menyembuhkan, sekaligus memberikan harapan baru bagi kita semua yang terluka, menderita, terluka, merasa sendiri, terluka, merasa sepi. Yesus memberikan kehidupan baru untuk menjalani hidup dengan penuh iman yang dewasa kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala karya dan jasa putra-Mu. Perkenankanlah hidup kami semakin mirip dengan hidupnya, dan semoga cinta kasih-Nya menjadi titik tolak segala usaha kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.